Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Kali ini gue kedatangan keyboard baru dari Rexus, yaitu Rexus K9e Battlefire. Dan jujur aja gue nggak bisa mengkategorikan keyboard ini sebagai keyboard gaming sebenarnya. Alasannya kenapa? Nanti gue akan bahas. Namun sebelum gue mulai untuk membahas keyboard ini, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, mungkin bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng, supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten dari gua yang biasanya gua upload 2 kali dalam seminggu. Dan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk ngobrol, nanya-nanya seputaran peripheral gaming atau peripheral komputer, mungkin bisa join live stream gua setiap hari Minggu jam 1 siang. Gua akan coba jawab semua pertanyaan kalian di live stream itu. Dan ya oke, gua akan mulai aja untuk membahas keyboardnya. Kenapa gue bilang keyboard ini nggak bisa gue kategorikan sebagai keyboard gaming? Nah, gue akan bahas dulu satu persatu dari awal ya. Yang pertama adalah desainnya. Desain keyboard ini menggunakan desain full layout, jadi ada 104 tombol. Kemudian di bagian tombol F-nya, kalian juga bisa menggunakan tombol ini untuk fungsi multimedia, jadi untuk next atau previous lagu, atau juga untuk naik turunkan volume, membuka software multimedianya juga. Dan keyboard ini juga ada aksen lampu LED-nya, dan lampunya juga bisa kalian ganti warnanya ataupun polanya, cuman dengan menggunakan tombol aja. Jadi keyboard ini nggak ada softwarenya. Dan ya, untuk fitur-fitur lainnya keyboard ini nggak punya ya. Untuk seperti contohnya makro ini nggak ada. Jadi cuman itu aja untuk dari sisi fiturnya. Oh iya, dan satu lagi hampir kelupaan. Untuk LED-nya ini cuman ditempatkan pada bagian bawah aja ya. Jadi untuk lokasi LED-nya ini cuma di bagian row bawah aja, yang atas tuh nggak ada. Cuman gara-gara bagian housing di dalamnya ini warnanya putih ya. Jadi untuk LED-nya ini lampunya atau cahayanya ini cukup jadi terdiffuse ke semua dari range keyboardnya. Jadi untuk bagian atas pun jadi kena lampu LED-nya dengan cukup baik ya. Dan ya ini menurut gue cukup oke lah, karena diffuser atau dari pembiasan lampu di bagian dalam housingnya ini cukup oke. Intinya lampu LED-nya ini cuma ada di bagian bawah aja, untuk bagian atas nggak ada. Yang atas ini cuma ke bagian dari pantulan lampu dari bagian bawahnya aja. Kemudian untuk bahannya, keyboard ini menggunakan bahan plastik ABS, tapi untuk keycapsnya ini juga udah double injection, jadi untuk tulisannya ini nggak mudah pudar ya, karena double injection itu udah cukup oke untuk carving dari huruf-huruf yang ada pada bagian keycapnya. Kemudian kabelnya juga ini belum paracord ataupun nylon braided, jadi masih bahan termoplastik mungkin atau karet biasa, tapi udah cukup lentur dan nggak tebal-tebal amat, jadi untuk kabel management sama sekali nggak ada masalah. Keyboard ini menggunakan membran ya, jadi bukan mekanikal seperti pada keyboard-keyboard office umumnya. Dan ya itulah kenapa gua belum bisa mengkategorikan keyboard ini sebagai keyboard gaming. Karena dari sisi switch-nya ini belum menggunakan switch mekanikal, masih membran biasa. Kemudian juga anti ghosting, cuma 14 tombol. Dan nggak ada fitur-fitur makro ataupun fitur-fitur gaming yang biasanya kita dapatkan pada keyboard gaming yang seharusnya ya. Dan ya, gue harus minta maaf ke Rexus, karena walaupun item ini adalah item yang dikirimin ke gue, disupport ke gue harus kasih tahu yang sebenarnya ke viewer gue. Dan ya, walaupun keyboard ini di marketing campaign-nya di website ataupun di marketplace-nya ditulis sebagai keyboard gaming low budget, dan gue nggak bisa bilang kalau ini keyboard gaming ya. Ini cuman keyboard biasa aja, tapi gaming look ya. Mungkin ya gaming look mungkin iya, tapi kalau misalnya dibilang keyboard gaming, gue belum bisa bilang ini sebagai keyboard gaming, karena fitur-fitur yang seharusnya kita dapatkan pada keyboard gaming ini nggak ada di sini. Ini cuman keyboard office biasa aja ya, yang dikasih embel-embel lampu LED untuk pemanis atau sebagai gimmick. Keseluruhan dari keyboard ini sih gue nggak bisa banyak kasih tahu atau gue review juga ya. Jadi ya mungkin hanya itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Tapi kalau misalnya tetap kalian penasaran, untuk typing testnya gue akan tetap kasih liatin ke kalian. Silahkan kalian dengar sendiri untuk suara dari typing testnya itu seperti apa.
Nah, keyboard ini dijual dengan harga 189.000 oleh Rexus di official store-nya di marketplace. Tapi build quality-nya menurut gue udah cukup oke lah untuk kalian pakai dan mungkin bisa tahan dalam waktu yang cukup lama walaupun masih menggunakan bahan membran. Karena gue juga pernah pakai keyboard membran dan bisa tahan hampir 2 tahunan ya. Selama kalian tahu cara pakainya yang baik dan gak terlalu barbar aja. Cuman mungkin kendalanya itu untuk ngebersihin itu agak susah ya. Dan kalau mungkin kalian main game itu secara hardcore dan ngetiknya cepat juga, mungkin agak kewalahan karena anti ghostingnya cuma 14 tombol aja. Dan ya lampunya juga untuk warna itu bukan RGB, cuman LED biasa. Jadi kita nggak bisa customize seperti yang kita pengen ya, seperti pada keyboard gaming umumnya. Untuk keyboard ini gue yakin tetap masih ada marketnya lah, tetap masih ada user yang bakalan cocok dengan keyboard seperti ini, khususnya dengan kalian yang mungkin low budget, yang belum bisa cukup dananya untuk beli keyboard mekanikal. Mungkin bisa dulu consider untuk keyboard kayak gini ya, yang masih menggunakan bahan membran atau switch membran maksud gua. Dan ya at least untuk build quality-nya kalau menurut gua ini udah cukup oke. Kalau gua coba pegang memang masih menggunakan bahan plastik, tapi udah cukup kokoh lah menurut gua. Dan menurut kesimpulan gua, keyboard ini adalah keyboard biasa yang dikasih gimmick gaming. Dan ya mungkin itu aja ya, nggak banyak yang bisa gua review mengenai keyboard ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya juga kalian punya pertanyaan mengenai produk ini, lempar aja di kolom komentar di bawah, nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Dan ya jangan lupa follow sosial media gue, atau mungkin bisa join Discord server dari QWERTY Komputer. Dan jangan lupa join live stream kalau misalnya gue lagi live stream setiap hari Minggu di jam 1 siang. Yang terakhir, like video ini kalau misalnya kalian suka, subscribe kalau misalnya belum, aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten gue yang baru nantinya. Dan ya sampai di sini aja video kali ini, nggak banyak yang bisa gue jelasin, pendek aja video kali ini. Dan yang terakhir seperti biasanya, thank you and bye.